far 2 million Israeli people have left Israel. 46,000 businesses have closed. 60,000 businesses are on the way to closure. Ketegangan di Israel kembali memanas, tapi kali ini bukan karena serangan roket atau aksi militer Hamas, melainkan karena perpecahan serius yang terjadi di jantung kekuasaan Tel Aviv. Dunia kini menyaksikan bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, terlibat dalam perselisihan tajam yang tidak hanya mengguncang pemerintahan, tetapi juga menyorot adanya krisis internal yang bisa berdampak besar terhadap masa depan konflik di Jalur Gaza. Dalam laporan yang ramai diberitakan media-media Israel, termasuk penyiar publik Kan dan Channel 12, disebutkan bahwa perdebatan ini bukanlah perselisihan biasa. Ini adalah benturan antara dua tokoh penting dalam struktur pertahanan dan politik negara, dengan risiko yang tidak main-main. Persoalannya adalah soal rencana kontroversial pemerintah Israel untuk melakukan pendudukan penuh terhadap Jalur Gaza, sebuah kebijakan yang telah lama didorong oleh mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, dan kini menemui jalan menuju realisasi setelah negosiasi dengan Hamas mandek total. Namun, di saat Netanyahu bersikeras agar Jalur Gaza harus sepenuhnya diduduki oleh militer Israel, Letnan Eyal Zamir justru menganggap rencana ini sebagai jebakan. Jebakan bukan hanya untuk reputasi Israel di mata dunia, tetapi juga bagi para tentara IDF sendiri yang akan dikirim ke medan pertempuran paling rumit di Timur Tengah. Zamir dengan tegas memperingatkan bahwa jika pendudukan penuh dilakukan, hal itu justru akan membahayakan nyawa puluhan sandera yang masih ditahan di Gaza, dan bahkan bisa melemahkan daya tempur IDF secara keseluruhan. Pernyataan Zamir yang menyebut rencana ini sebagai jebakan, dilaporkan membuat suasana rapat kabinet terbatas memanas. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu, perbedaan pendapat keduanya mencuat ke permukaan secara terbuka dan emosional. Menurut berbagai sumber, Zamir dengan lantang mempertanyakan mengapa ia terus diserang secara pribadi oleh kalangan politik, terutama dari orang-orang dekat Netanyahu. Ia bertanya, "Kenapa kalian menyerang saya? Kenapa kalian bicara menentang saya di tengah perang?" Sebuah pertanyaan yang menggambarkan frustrasi mendalam dari seorang panglima militer yang merasa dikhianati oleh elit politik negaranya sendiri. Namun yang membuat suasana makin kacau adalah munculnya intervensi dari luar kabinet. Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri, yang meskipun tidak memegang jabatan resmi apapun, ikut campur dengan mengunggah komentar pedas di media sosial. X. Dalam unggahannya, Yair menuduh Eyal Zamir sebagai dalang di balik upaya kudeta militer dan menyamakannya dengan pemberontakan ala Republik Pisang Amerika Tengah tahun 70-an. Tuduhan ini tentu saja menimbulkan kemarahan besar di kalangan militer, karena secara langsung menyerang kredibilitas seorang kepala staf dalam masa perang. Netanyahu mencoba meredam ketegangan, tapi justru memperburuk keadaan. Ia menegur Zamir agar tidak terus mengancam untuk mengundurkan diri setiap kali terjadi perbedaan pendapat. Dengan nada yang dingin namun tegas, Netanyahu berkata, "Putra saya berusia 33 tahun, dia sudah dewasa." Sebuah pernyataan yang tidak hanya membela sang anak, tetapi juga menunjukkan bahwa Netanyahu enggan mengecam sikap ofensif yang dilakukan oleh Yair di media sosial. Kemarahan Zamir semakin memuncak. Ia tak hanya mempertanyakan kebijakan pendudukan itu, tapi juga menyindir bagaimana keputusan strategis negara kini ikut dipengaruhi oleh komentar-komentar anak Perdana Menteri yang bahkan tak punya wewenang hukum. Dalam kondisi seperti ini, publik Israel pun mulai bertanya-tanya, apakah keputusan perang kini benar-benar didasarkan pada strategi militer, atau justru didorong oleh tekanan politik dan obsesi pribadi Netanyahu? Zamir sendiri telah berulang kali berselisih dengan kabinet, terutama dalam beberapa bulan terakhir ketika konflik di Gaza terus berlarut. Namun kali ini pertikaian mereka bukan sekadar soal taktik, tapi soal arah kebijakan nasional. Menurut laporan, dalam rapat tersebut, Zamir juga mengingatkan bahwa saat ini masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan oleh kelompok bersenjata di Gaza, dan setidaknya 20 diantaranya diyakini masih hidup. Jika Israel masuk dan menduduki wilayah tersebut secara brutal, maka nasib para sandera itu akan dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin mereka akan terbunuh, dijadikan perisai hidup, atau bahkan dieksekusi sebagai aksi balas dendam.
Selain risiko terhadap Sandera, Zamir juga menekankan soal beban fisik dan mental yang akan ditanggung oleh para prajurit. Pendudukan penuh, menurutnya, bukanlah solusi yang efisien. Justru bisa memperpanjang konflik, melemahkan moral pasukan, dan membuka lebih banyak front pertempuran yang akan menguras sumber daya. Ia menyarankan agar IDF menggunakan pendekatan bertahap dengan mengepung kota Gaza dan pusat populasi lainnya, lalu melancarkan serangan presisi dari posisi-posisi strategis. Sebuah pendekatan yang dianggap lebih aman, terukur, dan tidak semata-mata menuruti hasrat politik kelompok sayap kanan. Namun saran itu tampaknya tidak diterima. Netanyahu, dengan penuh keyakinan dan tekanan dari mitra-mitranya, tetap mendorong agar IDF menyiapkan rencana pendudukan penuh untuk dipaparkan ke kabinet dan mendapatkan persetujuan akhir. Ia bahkan tampak tidak menghiraukan keberatan yang datang dari Zamir dan justru memberi sinyal bahwa jika kepala IDF tidak mau menjalankan perintah, maka ia bisa saja diganti. Suatu bentuk tekanan politik yang tidak hanya berbahaya bagi stabilitas internal, tetapi juga berpotensi menciptakan presiden buruk di masa depan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat Israel dan komunitas internasional. Apakah Israel sedang memasuki era militerisasi penuh yang dipimpin oleh agenda politik ekstrem? Apakah pendapat para jenderal dan ahli strategi militer tidak lagi dihargai dalam pengambilan keputusan? Dan yang paling penting, apakah ini adalah bentuk awal dari krisis kepemimpinan yang bisa meledak menjadi kekacauan internal yang lebih besar? Media internasional pun mulai menyoroti pertengkaran ini sebagai tanda jelas adanya perpecahan dalam tubuh pemerintahan Israel. Ketika seorang Perdana Menteri berseteru terbuka dengan panglima militer di tengah perang, maka itu menunjukkan bahwa kebijakan negara sedang berada dalam bahaya. Ketidakselarasan antara sipil dan militer dalam kondisi genting seperti ini bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi jalannya operasi militer, tetapi juga bagi keamanan nasional secara keseluruhan. Perdebatan ini juga menghidupkan kembali kekhawatiran akan kontrol sipil atas militer. Dalam sistem demokrasi manapun, militer harus tunduk pada otoritas sipil. Tapi ketika otoritas sipil bertindak sembrono dan diwarnai tekanan politik yang tidak rasional, maka militer memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan penolakan. Dan itulah yang tampaknya sedang dilakukan oleh Eyal Zamir. Ia tidak membangkang, tapi ia juga tidak ingin menjadi pion dalam permainan politik yang bisa menghancurkan bangsanya sendiri. Dalam jangka panjang, ketegangan ini bisa memperlemah posisi Israel di mata dunia. Ketika konflik internal muncul ke permukaan, apalagi dalam bentuk perseteruan antara tokoh paling penting di pemerintahan dan militer, maka kepercayaan internasional terhadap kemampuan Israel untuk mengelola krisis secara desa dan terukur akan terguncang. Dunia akan mulai bertanya-tanya, apakah Israel benar-benar memiliki kepemimpinan yang stabil atau justru sedang dikuasai oleh ambisi segelintir orang? Dan di saat yang sama, Hamas dan kelompok-kelompok lain bisa saja memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat posisi tawar mereka. Mereka tahu, ketika Israel sibuk bertengkar di dalam, maka celah akan terbuka di luar. Celah inilah yang bisa menjadi awal dari eskalasi konflik lebih besar, yang bisa mengorbankan lebih banyak nyawa, baik dari pihak Israel, Palestina, maupun sandera-sandera yang terjebak di tengah ketegangan. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir Netanyahu dan kabinetnya. Apakah mereka akan tetap memaksakan pendudukan penuh, atau akan mempertimbangkan ulang berdasarkan penilaian profesional militer? Apakah suara Eyal Zamir akan didengar sebagai peringatan dari dalam, atau justru akan dibungkam demi stabilitas politik semu? Satu hal yang pasti, pertengkaran ini bukan sekadar perselisihan biasa. Ini adalah cerminan dari konflik yang lebih dalam, antara logika militer dan ambisi politik, antara keselamatan rakyat dan kepentingan kekuasaan, antara masa depan sebuah bangsa dan obsesi segelintir elit. Israel kini berdiri di ambang keputusan besar, dan dunia hanya bisa berharap bahwa suara akal sehat akan lebih nyaring daripada teriakan politik. Karena jika tidak, maka bukan hanya Gaza yang akan menjadi medan perang, tapi juga hati dan jiwa Israel sendiri.